dikasih obat paracetamol itu. Itu jam berapa waktu bawa ibu ke puskesmas itu? Kira-kira jam berapa? Jam 11 malam kalau nggak salah. Dikasih oleh petugas Dikasih paracetamol itu. obat sama dari petugas farmasi medis ya? dari farmasi. Habis dari dokter kan biasa kasih farmasi itu obat paracetamol drop itu. Terus tanggal 3 itu masih demam, saya bawa lagi sorenya Kesananya sama. ke sana, berharap maksudnya dikasih obat yang beda, nggak paracetamol ini. Terus dokter bilang cuman itu Bu obat yang bagus untuk anak di bawah setahun, kata dokternya. Jadi tanggal 2 dikasih yang sama. dikasih yang sama lagi, tanggal 2, tanggal 3 pas datang balik lagi itu dikasih obat itu lagi. Terus tanggal 2, tanggal 3 Dengan obat yang sama itu di obat yang puskesmas sama, puskesmas yang sama. Tanggal 3 itu nggak ada demam sama sekali. Tapi saya bawa itu maksudnya cek darah. Udah dicek darah, hasilnya sih katanya normal. Terus tanggal 4, tanggal 5 itu nggak ada demam. Tanggal 6 itu demam hanya sekali. Terus tanggal 7 itu nggak demam, tapi tanggal 8 paginya kayaknya jam 3 pagi lah. Itu di tanggal 8 itu dia ada mimisan, karena sebelumnya riwayatnya demam, ada mimisan, takutnya DBT saya malah pada saat itu. Pada saat itu tanggal 8 pagi, makanya dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Udah masuk di UGD, di swab, di ronsen, cek darah ulang lagi. Itu normal sih. HB rendah kalau nggak salah kata dokternya waktu itu, HB sih yang rendah. Terus sore kayaknya kurang lebih jam 5 atau habis maghrib itu mau dicek urinnya nih di Polri, mau dicek kencingnya, dipakein plastik itu buat nampung urinnya. Itu baru ketahuan di situ udah nggak ada sama sekali. Jadi begitu ditampung, setetes pun udah nggak ada kencingnya. Setetes pun udah nggak ada kencingnya. Terus tetap ditungguin sampai tanggal 8, 9, 10 itu nggak ada kencingnya sama sekali di situ. Tapi dia mengkonsumsi air. Minum air putih iya, ASI iya, susu iya. Tapi yang keluar nggak ada. Nggak ada yang keluar. Jadi tanggal. Tapi tidak mencret. Nggak mencret, tapi Ya. muntah sering. Oke. Muntah sering, nggak ada mencret sih waktu itu. Cuman pas datang itu muntah, bekas mimisannya mungkin ketelan itu, jadi pakai NGT. Pas dipakai NGT takutnya lambungnya katanya ada luka infeksi katanya gitu, makanya pasang NGT. Udah dipasang NGT, ternyata udah nggak ada pendarahan lah di lambung. Terus tanggal 8, 9, 10 mulai tanggal 11 masuknya pindah ke picu. Kan tadinya di perawatan, ganti picu. masuk ke picu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 itu di picu. Di picu itu katanya alatnya lengkap, dokternya juga lengkap, makanya masuk picu. Juli itu. Juli masih Juli. 8, 9, 10. Pokoknya tanggal 11 sampai 15 Juli itu di picu. Selama di picu itu observasi terus. Tanggal berapanya nggak tahu saya. Di USG di picu, dibawa ke ruang USG. Hasil USG-nya katanya normal, tapi tetap diobservasi katanya gitu. Udah diobservasi, akhirnya udah 8 hari di Polri itu baru bilang katanya ginjalnya kena
jadi harus dioper ke. Pada saat dipicu itu juga nggak keluar air juga. Nggak keluar, tapi infus kalau nggak salah 2, jadi di sini, di sini sama di selangkangan apa di paha gitu, nggak begitu merhatiin. Iya, udah itu pas ke hari ke-8 dokternya baru bilang, katanya ini harus dirujuk, mau dirujuk ke RSCM yang alatnya lengkap, yang ada cuci darah untuk anak, terus ada dokter spesialis ginjal anak juga di sana, katanya gitu. Terus kalau nunggu SPGDP itu agak lama prosesnya, katanya gitu. Ya udah akhirnya rundingan kita lepas rujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita. Udah di Rumah Sakit Harapan Kita pindah ke Rumah Sakit Harapan Kita, masuk ke UGD-nya lagi. Masuk ke UGD, di situ udah bengkak kan tadinya umur 10 bulan dia 8 kilo, terus beratnya tuh 12,6 kalau nggak salah. Pas di UGD, masuk ke UGD Turun. enggak turun, malah makin bengkak. Makin Bengkak karena kan kencing nggak keluar sama sekali tuh dari ori, terus udah nggak keluar kencing, terus masuk UGD Harapan Kita 2 hari kalau nggak salah dipicu, baru operasi CPD. Habis operasi CPD masuk lagi picu 4 hari. 4 hari dipicu, 18 hari kurang lebih dirawat inap. Pemulihan karena kan dia bengkak tuh sampai nggak bisa melek matanya waktu itu. Jadi itu aja sih. Sampai sekarang CPD berjalan dari Juli sampai sekarang. Ya, sini sekarang sudah keluar. Alhamdulillah udah lancar kalau sekarang. Cuman hasil darah ginjalnya itu belum bagus. Itu aja sih. Di kondisi sekarang? Kondisi mata kayak nggak ngeliat, ngeblank gitu. Kemarin kan udah sempat ke dokter mata, dicek di Harapan Kita, katanya sih normal, cuman harus ke saraf dulu. Nah besok ini mau ke saraf, belum ke saraf. Tapi sekarang ini posisinya nggak bisa lihat ya? Posisi kayak nggak ngeliat, jadi kalau kabur gitu lah. Iya, kalau kita gini-giniin tuh kayak nggak ngeliat. Jadi kalau disentuh barang, dia ngerasain kita ada di situ. Terus jadi kayak bayi lagi juga, tulangnya juga mau bangun nggak bisa. Jadi bener-bener lembek lah tulangnya. Paling keluhannya itu aja sih, nggak ada yang lain. Hasil darah sih belum bagus. Belum ya? Belum bagus. Kondisi kalau dia makan minum lah lancar. Makan minum lancar. Cuman kan karena CAPD jadi harus minum susu Nefrisol itu terus jadi 8 kali 90 mili harus dikejar Nefrisolnya lah kata dokter gizi, karena kan kalau CAPD lancar ini jadi mungkin susah untuk beratnya naiknya susah. Kan awalnya dimulai dari demam itu. Iya, demam. Terus ibu bawa ke puskesmas. Dikasih obat paracetamol. Keesokan harinya itu datang lagi untuk minta obat lain, dikasih obat itu lagi. Niatnya emang saya pengen mungkin ganti obat ya dokter. Terus malah saya disuruh pulang. Katanya anak di bawah setahun itu nggak ada obat lain Bu, hanya obat ini aja katanya gitu. Kan kemarin yang tanggal 2 itu udah dikasih obat paracetamol itu. Nah di tanggal 3 itu dikasih obat yang sama lagi. Yang obat yang tanggal 2 itu saya tinggalin, jadi minum baru lagi yang tanggal 3 itu. Terus kan ibu melihat ada perubahan yang terjadi pada putri ibu. Bukan semakin sembuh tapi semakin
semakin lemas dan terus lain-lain sering gitu ya. muntah juga. Ya. Itu pada waktu ibu merasakan keadaan seperti itu ibu sudah mengetahui belum atau diberikan informasi nggak kenapa kok semakin memburuk gitu loh? Oh, nggak ada informasi apa-apa. Nggak ada, sih. dokternya nggak memberikan nggak bilang informasi. apa-apa. Oke. Lalu dari mana ibu bisa akhirnya mengetahui bahwa penyebabnya itu adalah obat yang diberikan dalam bentuk paracetamol tadi? Waktu itu Oktober kayaknya, lagi maraknya itu kan Oktober tuh. Awalnya Juli. Ibu nih Saya ngalami Juli. kenanya Juli. 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 Terus? Juli 2022. Nah, jadi dalam tengah waktu Juli, Agustus, selama ini September, nggak tahu. Oktober, Nggak tahu saya. September nggak tahu tuh. Nggak tahu. Dokter nggak memberikan apa Dokter- diagnosa akhirnya gitu loh. Enggak. Enggak juga. Enggak. Hanya bilang gagal ginjal. Hanya bilang gagal ginjal. Enggak hanya nerangin kalau paracetamol gini. Iya. Karena belum ada kabar di situ. Nggak ada. Saya Ibu juga sempat nggak- nanyakan nih gagal ginjalnya kenapa? Penyebab bisa gagal ginjal? Mereka hanya cuma nanya aja sih awalnya kenapa gini gitu aja sih. Itu siapa yang beritahu, Bu? Yang menginformasikan? Informasi apa? Ini. Ibu bertanya kepada siapa tuh yang? Tadi kan gagal ginjal nih. Ibu tentu nanya kan? Dokter yang di Harapan Kita. Dia menyimpulkan bahwa gagal ginjal. Iya. Tapi kan Di sana. sudah terjadi perubahan fisik yang tadi jadi bengkak atau apa baru. Bengkak. Oh, Nggak dikasih tahu sih selama. kenapa bengkak Oke. itu gitu. Selama di Harapan Kita enggak, ya. di Polri juga enggak Oke. sih. Sampailah pada bulan Oktober, ya. Keluar tuh di berita. Keluar berita ada itu. kebetulan ada yang ngasih tahu juga. Ini berita Ada temen yang ngasih tahu WA. ya. Ini kayaknya gara-gara ini nih kata gitu. Ya. Setelah saya iniin, Oh, anak saya kan tadinya sehat. Ya. Paling demam imunisasi aja, Ya. nggak ada demam Ya. yang emang. Setelah Ibu tahu berita di Setelah bulan tahu, Oktober ini, iya, setelah tahu. tentu Ibu ada rasa ingin tahu dan membandingkan kan? Nah, iya. Betul kan? Saya nyari. Ibu lakukan itu. Saya nyari. Gimana Ibu? Maaf ya Bang, nggak apa-apa Iya, ya Bang. memang langsung iya. Saya nyari. Nyari taunya gimana Ibu? Nyari di Google, baca-baca artikel di Kompas lah. Ya. Heeh. Terus Udah didapatlah sih. sumbernya Sumbernya yaitu yang Ibu yang saya sangkakan itu pegang, adalah yang saya pegang itu paracetamol yang emang diminum dia. ya, oke. Paracetamol. Obatnya mana? Ada. Itu juga digunakan sama orang yang Ibu cari informasinya itu. Kan Ibu dengar berita nih, ada hal yang mengalami hal yang sama gara-gara ini gitu kan, katanya paracetamol. Kan Ibu belum tahu nih paracetamol yang mana nih. Ibu cari tahu, Iya. ternyata yang ini Iya. atau yang ini tapi jenis lain. Kayak yang ini sih dari ini. Ini yang diminum. Ini yang diminum. Yang saya cari tahu yang di artikel juga ini. Ini. Terus kan selanjutnya ada larangan dari pemerintah yang waktu itu saya menyesuaikan ya Bu ya. Pada waktu itu BP POM memerintahkan kepada dokter anak, seluruh dokter anak untuk menghentikan konsumsi daftar jenis obat. Ibu tahu itu? Tahu. Hah? Tahu. Ibu tahu itu? Di YouTube iya. Ya, Ibu tahu itu. Termasuk ini. Termasuk ini. Iya. Ibu ketemukan termasuk ini. Saya cari. Oke. Setelah Ibu tahu, ternyata obat ini Ibu persangkakan Pemicu. sebagai pemicunya. Iya. Gitu ya, Bu ya? Saya pikir seperti itu. Iya toh? Karena dilarang. Iya. Memang dilarang. Kan belum saya belum tahu Iya. seperti itu Juli. Terus apa yang Ibu lakukan setelah Ibu tahu itu? Setelah tahu itu, saya sih emang nyari tahu ya supaya biar bisa dibantu sampai sembuh lah anak saya gitu. Iya. Diakuin akhirnya sama yang Ibu punya, berarti dia punya dokter anak kan? Punya dokter anak. Dia nggak bilang kalau ini
Walaupun berita ini penyebabnya. sudah ada. Walaupun beritanya udah ada. Ibu sampaikan, anakku konsumsi ini nih Pak, gitu loh. Oh enggak dikasih tuh. Enggak dikasih tahu. Kalau dokter dari puskesmas waktu itu ngubungin mau ke sini, tapi emang ke sini mau dicek lab, tapi udah diambil sebotol. Ada 3. Oke. Oke. Ada 3. Udah diambil satu. diambil oleh puskesmas. Satu diambil. Setelah puskesmas. dia ambil, untuk apa diambil? Nggak dikasih tahu. Dia bilang katanya alasannya mau apa? dicek lab. Cek lab Nah, sama air minum, air yang dikonsumsi anak ini. air apa itu yang ibu kasih? Air aqua, Oke. air minum. Aqua yang ada di rumah ini. Air aqua sama 1 botol ini yang dibawa. Cuman untuk hasilnya kesimpulannya gimana? Nggak ada saya lagi, nggak ada- sampai sekarang? nggak ada kabar. Setelah itu Bu, bulan Oktober itu keluar POM melakukan pelarangan untuk dikonsumsi obat ini. Terus akhirnya ketahuan bahwa obat ini memang bermasalah. Tahu itu? Tahu. Dari produsennya itu. Dari Ya. dari apa namanya itu? Industri farmasi. Industri farmasi itu. Ya Bu. Bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya waktu itu ya. Salah satunya Afi Parma. Termasuk ini Oke. salah satunya. Oke. Termasuk. Sekarang diproses badan. Nah. Jadi ibu ini sebenarnya yang menghubungin kami itu. Ya. Sebenarnya jauh sebelumnya kami sudah menyorotin, mengkritik terkait dengan gagal ginjal pada anak. Sebenarnya gagal ginjal ini sudah terdeteksi dari bulan Januari.